Pantesan hidup lo jalan di tempat, energi lo habis dikuras buat iri, lo sibuk lihat pencapaian orang lain, sementara urusan lo sendiri berantakan. Lo sadar nggak sih? Tiap kali lo buka sosmed, lo cari racun. Lo lihat temen lo beli mobil baru. Lo lihat mantan lo udah bahagia. Hati lo panas, dada lo sesak. Kenapa bukan gua? Pertanyaan itu terus berulang di kepala. Lo sibuk membandingkan start lo dengan finish orang. Akhirnya apa? Lo diam. Lo gak gerak. Lo cuma jadi penonton di hidup sendiri. Lo kehilangan arah. Lo kehilangan fokus. Hari ini gue mau kasih tahu sesuatu. Kalau lo gak berhenti sekarang, lo hancur. Lo bakal jadi orang yang paling merugi. Tapi tenang, gue gak bakal biarin itu terjadi. Di akhir obrolan ini, lo punya kekuatan baru. Lo bakal tahu cara ambil kendali penuh. Lo bakal jadi versi terbaik yang kokoh. Sebenarnya apa sih yang bikin lo menderita? Akar masalahnya cuma satu. Fokus lo ada di luar, bukan di dalam. Lo terlalu sibuk ngurusin taman orang lain, padahal taman lo sendiri penuh semak berduri. Lo biarin orang asing masuk ke pikiran. Lo izinin komentar netizen ngerusak mood seharian. Sadar nggak? Itu namanya menyerahkan kunci kebahagiaan. Lo jadi budak ekspektasi. Lo takut dibilang gagal. Lo takut dibilang nggak asik. Padahal mereka nggak bayar cicilan lo. Mereka nggak ada saat lo nangis. Kenapa lo kasih mereka kekuatan sebesar itu? Rasa iri itu manusiawi. Tapi kalau dipelihara, itu jadi kanker. Dia bakal makan habis kreativitas lo. Dia bakal bunuh semua potensi hebat lo. Lo gak bakal bisa bangun sesuatu besar. Hati yang penuh sampah gak punya ruang prestasi. Itu kenyataannya. Pahit kan? Tapi ini perlu lo denger. Ini soal pengakuan orang lain. Sekarang coba lo pikirkan ini baik-baik. Ada satu rahasia besar yang jarang disadari. Sesuatu yang bakal bikin lo sadar betapa bodohnya kita. Lo tahu apa yang lebih bahaya? Yaitu keinginan buat nyenengin semua orang. Ini adalah jebakan paling mematikan. Lo mau dengar sebuah cerita tentang kebodohan? Ada orang tua, anaknya, dan seekor keledai. Awalnya mereka berdua naik ke atas keledai. Orang yang lihat bilang mereka kejam. Akhirnya si bapak turun biar anaknya naik. Orang lain bilang anaknya durhaka pada bapaknya. Terus gantian, si bapak yang naik, anaknya yang jalan kaki. Dibilang lagi bapaknya gak punya perasaan. Karena bingung, mereka berdua akhirnya jalan kaki. Orang malah ngetawain mereka karena punya tunggangan. Lo tahu apa puncaknya? Karena stres denger omongan orang, mereka gotong keledai. Logis gak? Sama sekali gak. Tapi itulah gambaran hidup lu sekarang. Lo lagi gotong keledai karena takut dikomentarin. Rida, semua manusia itu tujuan yang mustahil. Jangan pernah coba mencapainya. Itu cuma buang waktu. Titik. Lepaskan beban itu sekarang. Hidup lo itu ibarat balon udara. Kalau lo mau terbang tinggi, lepasin beban. Apa beban paling berat dalam hidup lo? Yaitu rasa iri dan keinginan buat dipuji. Itu adalah pemberat yang bikin lu di tanah. Lu harus berani potong talinya satu persatu. Jangan biarkan komentar orang tidak relevan masuk. Siapa sih yang berhak lu dengerin? Cuma 3 pihak. Pertama, Tuhan dan nilai-nilai kebenaran. Itu kompas abadi lu. Kedua, mentor atau guru yang punya ilmu. Orang yang udah pernah di posisi tujuan lu. Ketiga, keluarga atau sahabat yang tulus sayang. Sisanya, itu cuma kebisingan. Itu cuma sampah visual. Kalau ada orang gak berprestasi kritik lu, abaikan. Kenapa? Karena mereka cuma komentator. Lu adalah aktor utamanya. Lu pernah nonton pertandingan bola? Bayangin pemain di lapangan. Mereka lari, keringatan, ditendang, bahkan berdarah. Di pinggir lapangan ada ribuan orang teriak. Mereka maki-maki si pemain kalau salah tendang. Tapi coba lihat, siapa yang dibayar mahal? Si pemain. Siapa yang dapat trofi? Si pemain. Si komentator dapat apa? Cuma suara serak. Mereka gak dapat apa-apa selain puas sesaat. Jangan jadi komentator di hidup orang lain. Dan jangan dengerin komentator di hidup lo. Masuklah ke lapangan.
Fokus pada bola di kaki lu. Fokus pada gawang di depan lu. Peduli setan sama sorakan penonton. Mereka nggak ikut main. Mereka nggak tahu rasanya berjuang. Fokuslah pada proses lu sendiri. Itu kunci transformasinya. Ingat, waktu terus berjalan. Gua mau kasih satu perspektif ekstrim. Bayangkan kalau sisa hidup lu 10 menit. Apa lo bakal kepikiran lihat story mantan? Apa lo sempet ngetik komentar jahat? Pasti enggak. Lo bakal sibuk minta ampun, lo bakal sibuk peluk orang tua lo bakal fokus pada apa yang penting. Masalahnya adalah kita sering merasa punya waktu. Padahal waktu itu aset paling mahal. Sekali lewat dia nggak bakal balik lagi. Tiap detik yang lo pakai ngurusin orang hilang. Berhenti jadi orang yang merugi. Mulailah hargai waktu lo sendiri. Gimana cara konkret buat mulai hari ini? Pertama, temukan why lo. Apa tujuan besar lo dalam hidup? Tanpa tujuan, lo bakal gampang ditarik-tarik. Lo bakal kayak daun kering ditiup angin. Tapi kalau lo punya tujuan, lo punya jangkar. Lo nggak bakal peduli orang ngomong apa. Kedua, cari mentor. Lo nggak bisa pinter sendirian. Lo butuh orang yang bisa arahin energi. Ketiga, berhenti jadi people pleaser. Berhenti bilang iya kalau hati mau enggak. Punya prinsip itu mahal, tapi itu yang bikin lo dihormati. Keempat, pahami tujuan penciptaan lo. Lo ada bukan jadi bayang-bayang orang lain, lo ada buat jadi versi terbaik lo. Itu adalah bentuk penyembuhan diri paling ampuh. Ingat satu hal ini, berfokus pada diri sendiri itu bukan egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Lo nggak bisa bantu orang kalau hancur. Lo nggak bisa kasih minum kalau gelas kosong. Penuhi dulu gelas lo. Kuatkan dulu fondasi lo. Jangan biarkan kedaulatan diri ditentukan jempol orang. Lo adalah kapten di kapal lo sendiri. Jangan biarkan penumpang tanpa tiket ngatur kemudi. Itu hidup lo. Itu tanggung jawab lo. Mulai malam ini gue mau lo lakuin sesuatu. Taruh HP lo jauh-jauh sebelum tidur. Ambil kertas dan pulpen. Tulis satu hal besar untuk setahun depan. Cukup satu, terus tulis satu langkah kecil besok pagi. Jangan lihat kanan kiri. Jangan bandingin sama orang lain. Cukup lo hari ini harus lebih baik. Konsistensi kecil jauh lebih hebat daripada motivasi. Lakukan itu buat diri lo, bukan buat pamer di sosmed. Sekarang gue mau tanya satu hal. Coba jawab jujur di dalam hati lo. Kalau misalkan lo meninggal besok pagi, rela? Apa lo rela diingat cuman sebagai komentator? Kalau jawaban lo nggak rela, maka bergeraklah. Tulis di kolom komentar, gua mulai fokus. Biar itu jadi janji lo ke dunia. Dan biar gua tahu siapa yang berubah. Jangan cuma jadi penonton lagi. Jadilah pemenang di hidup lo sendiri. Gua tunggu perubahan lo. Dan lo pasti bisa.